Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya seputar APK teman-teman ya. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu ya, dan selalu dilancarkan segala urusan dan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke, buat teman-teman, di sini saya akan berbagi tentang gagal bayar ya di aplikasi kredit pintar ya. Karena banyak sekali teman-teman yang saat ini gagal di pinjaman online kredit pintar, yang sudah panik dan ketakutan, takut DC datang ke rumah ya. Itu yang diutamakan, DC takut datang ke rumah ya. Nah, di sini saya mempunyai aplikasi kredit pintar yang sudah tidak dibayar sudah 1 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan buat kalian, buat teman-teman di luar sana yang saat ini terjerat di aplikasi kredit pintar. Seperti apa sih cara penagihannya? Apakah DC datang ke rumah atau ke kantor ataupun ada penyebaran data? Simak terus video ini, jangan di skip ya teman-teman, agar kalian tidak gagal paham. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, di sini saya akan membuka aplikasinya terlebih dahulu ya, agar kalian paham ya. Di sini saya akan menjelaskan ya, agar kalian juga tahu tagihan berapa dan sudah telat berapa ya, seperti itu. Oke, di sini saya langsung buka ya aplikasi kredit pintarnya teman-teman ya. Oke. Di sini saya ke tagihan. Nah, teman-teman bisa lihat 26 Oktober ya. Rp 2.400.000, jadi sudah mencapai 2.400.000 ya. Terlambat 365 hari, denda jatuh tempo 1 juta, jadi sudah mencapai 1 juta ya. Sebenarnya untuk denda itu sekitar 3 bulan itu sudah tidak berjalan untuk denda ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi kredit pintar ini sudah telat, sudah 1 tahun lah ya, 1 tahun lebih. Nah, saya di sini akan menjelaskan ya. Ini untuk aplikasi kredit pintar ini sejauh ini masih belum ada DC ke rumah ya teman-teman. Ini masih belum ada DC ya. Jadi sepengalaman ini saya berikan buat kalian ya, khususnya yang saat ini terjerat di pinjaman kredit pintar ya. Jadi untuk keterlambatan 1 tahun ini masih belum ada DC ke rumah ataupun ke kantor, tidak ada ya. Jadi saya tidak bohong ya, karena kalau bohong itu ya jauh dari rezeki kan ya. Jadi untuk daerah Jawa ini aman ya untuk tagihan segini. Sebenarnya untuk pinjaman awal itu cuma 1.200.000 ya kalau nggak salah ya, karena ini sudah lama sekali ya. Nah, jadi sudah keterlambatan sampai 1 tahun, tapi 1 tahun itu tidak berjalan terus untuk pinjamannya ya. Sekitar 3 bulanan sudah berhenti ya untuk bunganya. Jadi sudah mencapai 2.400.000 ya. Jadi dua kali lipat lah seperti itu. Jadi saya informasikan lagi, untuk tagihan segini ini masih belum ada DC ke rumah ya, karena sudah lebih 1 tahun teman-teman ya. Ini untuk daerah Jawa Timur ya. Jawa Tengah masih aman ya, karena kemarin ada sih yang yang sharing sama saya ya, pinjaman online juga di kredit pintar tapi aman, tidak ada DC. Tapi dari kemarin sudah biasa, misalkan ada chat atau chat dari DC bahwasanya DC sudah ada di lokasi Anda, ataupun minta share log, ataupun mengirim video yang biasanya ada di mobil, itu tim kolektor mau datang melalui RT RW, itu sudah biasa, tidak usah takut, tidak usah panik, itu tidak akan datang asalkan ya. Nah itu teman-teman, misalkan teman-teman gagal atau telat bayar di aplikasi kredit pintar ini, kalian harus merespon. Misalkan ada chat apapun cukup respon, meskipun dari pihak aplikasi itu tidak mau tahu alasan apapun ya. Biasanya kalau kita selalu respon kan biasanya dari pihak aplikasi tidak mau tahu, tetap harus bayar kan. Ya memang seperti itulah. Tapi kita harus tetap balas atau merespon gitu loh teman-teman. Seperti itu sesuai pengalaman ya. Biasanya ada yang komen ya di kolom komentar teman-teman, wah kalau kita ladenin atau kita balas semakin marah-marah, semakin tidak ada hentinya. Itu sudah biasa karena kita punya pinjaman atau punya tanggungan di aplikasi tersebut. Jadi kalian harus harus maklumi lah. Seandainya kita tidak punya hutang ya kita tidak akan dicat-cat atau di WA atau di teror, itu sudah biasa teman-teman ya. Misalkan kita di teror atau dicat ataupun dimaki-maki, itu sudah wajar lah ya dari pinjaman online ya.
Karena semua teman-teman yang gagal atau telat itu memang kita akan diteror atau dicat. Tapi yang ditakuti oleh teman-teman subscriber atau teman-teman yang gagal di pinjaman kredit pintar itu biasanya kan takutnya DC datang ke kantor ataupun ke rumah. Itu tidak bakalan datang asalkan kalian selalu merespon. Misalkan ada chat apapun, itu hanya geratakan ya, atau cara penagihan dari pihak aplikasi tersebut ya. Contohnya ini untuk daerah Jawa loh. Ini aman ya sejauh ini. Saya tidak bohong, kalau bohong jauh dari rezeki teman-teman ya. Ya. Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak, tapi agar kalian tidak panik dan takut lagi misalkan masih belum ada dana. Nah, misalkan teman-teman sudah ada dana ya kalian bayar agar kalian tidak panik lagi. Sebenarnya kalau cat-cat itu sudah biasa teman-teman. Karena kita mengajukannya ya lewat aplikasi, lewat HP. Kalian ya akan tetap diteror gitu loh. Memang seperti itulah risikonya ya. Ya, asal misalkan kalian tidak pernah respon itu bisa saja DC datang ya. Karena kalian sudah tidak merespon, karena kalian sudah dianggap kabur atau lari dari hutang seperti itu ya. Misalkan kalian selalu merespon, ya Pak masih belum ada dana, kami masih usaha atau masih belum bekerja. Nah seperti itu aja teman-teman ya. Jadi buat kalian tidak usah panik, tidak usah takut. Misalkan kalian masih belum bisa bayar di aplikasi kredit pintar, cukup kalian respon ya, apapun pertanyaan dari pihak DC atau sang penagih ya. Itu saja kuncinya teman-teman ya. Tapi kalau kalian ada dana ya kalian lunasi, karena hutang dibawa mati seperti itu. Oke, di sini kalian kan bisa lihat juga ya. Nah di sini ya, ini kan ada dua cicilan sebenarnya teman-teman ya, 2.400.000-nya sebenarnya ya. Tapi karena sekarang sudah jatuh tempo semua ya, jadi 2.400.000 ya. Jadi 1.200.000 itu 2 kali cicilan ya. Ini sudah telat semua ya, jadi sudah mencapai 1 tahun lebih ya. Jadi intinya ini aman ya. Buat kalian yang masih kurang paham, kalian bisa komen di kolom komentar ya, seperti itu ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.